Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan Tirmidzi. Dan kita masih membahas tentang fikih jual beli, yaitu pada hadis 1254 yang ini bicara tentang gadai. Seringkali kita melihat tulisan gadai sesuai syariah. Apakah benar gadai yang ada sudah sesuai syariah? Yang akan kita bahas. Beliau mengatakan babu ma jaa fi bab tentang al-intifa, memanfaatkan birrahmi, barang yang digadaikan. Apa definisi gadai? Definisi gadai atau yang disebut dengan nama rahman itu adalah tawthiqu dainin bi'ainin. Tawthiq atau menyelamatkan utang dengan barang yang dititipkan. Saya utang kepada seseorang 1 juta. Supaya 1 juta ini tidak lari, maka saya nitipkan barang kepada orang yang mengutangi saya. Nah, itu namanya gadai. Sehingga nanti kalau sudah jatuh tempo saya tidak mampu membayar hutang 1 juta, maka barang yang saya titipkan itu bisa untuk melunasi hutang tersebut. Ya, itulah yang disebut sebagai rahan, gadai. Gadai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah. Allah mengatakan farihanun maqbudah wa in kuntum ala safar, kalau kalian bersafar, walam tajidu katiban, tidak ada yang menulis, farihanun maqbudah, maka hutang itu dicatat dengan cara memberikan barang gadaian yang diterima. Ini adalah dalil gadai pada saat safar. Nah, sekarang gadai pada saat mukim, apakah ada dalilnya? Nah, kita baca hadisnya. 1254 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhahru, tunggangan seperti misalnya kuda dan sebagainya, yurkabu, boleh dinaiki, idza kana marhunan, apabila dia digadai, wala banud dzarri, dan susunya hewan perah, yushrabu, boleh diminum, idza kana marhunan, apabila digadai, wa 'alal ladzi yarkabu, atas orang yang menunggangi, wa yashrabu, dan meminum, atas dia adalah nafaqatuhu, untuk menafkahi hewan tersebut." Nah, hadis ini menunjukkan 2 hal, bahwasanya gadai tidak harus ketika safar, karena di sini disebutkan secara umum. Karena itu mayoritas ulama mengatakan gadai boleh dilakukan pada saat safar maupun pada saat mukim. Quran menyebutkan safar, hadis menyebutkan mukim, atau tidak menyebutkan secara umum, berarti bisa safar dan mukim. Kemudian secara umum barang gadaian itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang ngasih utangan. Saya diutangi 1 juta, saya berikan kepada dia HP saya. HP ini tidak boleh dia pakai. Kalau dia pakai, maka jatuhnya adalah riba. Kenapa riba? Karena definisi riba itu adalah memberikan pinjaman plus menarik manfaat. Dia minjami saya 1 juta, kemudian dia menarik manfaat memakai HP saya. Itu riba. Maka 1 juta kembali 1 juta. 1 juta kembali 1.100.000 riba. 1 juta kembali 1 juta plus memanfaatkan HP, riba.
Itu hukum asalnya. Tetapi ternyata diperkecualikan oleh Nabi ada dua barang gadaian yang boleh dimanfaatkan. Yang pertama, al-dhahru, tunggangan. Zaman dulu orang menunggang itu ada onta, ada kuda. Seseorang utang, kemudian dia menggadaikan kudanya. Kudanya boleh dipakai oleh orang yang ngutangi. Kemudian yang kedua, yang boleh dimanfaatkan juga adalah susu dari hewan perah. Boleh diminum, tetapi syaratnya yang menunggangi tadi dan yang memerah susunya tadi itu harus nafaqatuhu, memberikan nafkah kepada kuda yang ditunggangi dan sapi yang diperah tadi, sehingga sapi yang susu yang dia perah itu adalah sebagai ganti dari makanan yang dia berikan kepada sapi. Tunggangan yang dia pakai itu sebagai ganti dari makanan yang dia berikan kepada kuda, bukan sebagai ganti dari meminjami 1 juta tadi. Maka di sini diperbolehkan karena tidak ada sisi atau unsur riba, ya. Tapi dia saling memberikan manfaat. Si pemilik barang memberikan manfaat, boleh menunggangi kudanya. Si penunggang memberikan manfaat, ngasih makan kudanya. Sekarang kendaraan bukan kuda, Pak, tapi motor. Nah, bolehkah kalau saya menggadaikan motor kepada orang yang menghutangi kepada saya, bolehkah motor dia pakai? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. Sebagian mereka saya dengar zahir kalimatnya itu membolehkan, artinya menyamakan antara tunggangan zaman dulu dengan tunggangan zaman sekarang. Tapi pendapat yang saya pilih adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak bisa disamakan dengan tunggangan zaman dulu. Tunggangan zaman dulu kuda kalau tidak dikasih makan mati, sehingga dia menunggangi kuda itu sebagai ganti dari makanan yang dia kasihkan ke kuda. Nah, sementara motor itu nggak dikasih makan, nggak mati-mati, Pak. Omong dia sudah benda mati. Nah, sehingga motor itu ketika digadaikan tidak boleh dipakai oleh orang yang memberikan utangan, hanya boleh ditahan di rumahnya saja. Boleh dipakai dengan syarat dia membuat akad baru. Ini motormu di rumah saya, daripada nganggur saya sewa. Sehari berapa? Sehari 5.000 misalnya, harga normal, ya. Tidak boleh sangat murah, sehari 100 rupiah, itu sama dengan riba. Ya. Apa itu sewa sehari 100 rupiah? Nggak ada zaman sekarang 100 rupiah. Nah, itu yang saya pilih pendapatnya, ya. Tidak bisa disamakan antara kendaraan zaman sekarang dengan kendaraan atau binatang zaman dulu, karena memang tidak ada persamaan sama sekali dari sisi pengurusannya tersebut. Kemudian di sini saya tampilkan satu riwayat yang menunjukkan bahwa memberikan utangan tidak boleh ngambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap memberikan utangan kalau mengambil manfaat itu namanya adalah riba. Ini saya jujur, dengan lafal seperti ini derajatnya adalah dhaif sanadnya, tetapi maknanya diterima oleh para ulama. Karena riba itu memang seperti itu, ya, memberikan sesuatu kemudian menarik yang lebih banyak. Nah, itu riba namanya. 1 juta ya kembali 1 juta, 1.100.000 riba. Sehingga setiap mengambil manfaat dari menghutangi itu berarti adalah namanya riba. Kemudian di sini oleh Imam Tirmidzi disebutkan 2 pendapat. Pendapat pertama, sebagian ulama berdasarkan hadis ini boleh hewan yang digadaikan untuk dimanfaatkan oleh yang ngasih utangan berdasarkan hadis tadi. Pendapat sebagian ulama mengatakan tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, karena kembali ke hukum asal. Nah, berarti perselisihan pendapatnya adalah apakah hadis ini dipakai atau tidak. Kenapa, Pak, diperselisihkan apakah hadis ini dipakai? Karena hadis ini diriwayatkan dengan 2 macam. Ada yang meriwayatkannya sebagai marfu', sabda Nabi. Ada yang meriwayatkannya sebagai mauquf, hanya perkataan sahabat Nabi. Nah, yang mengatakan ini sabda Nabi sahih berarti pakai hadis ini.
Yang mengatakan ini hadis bukan sabda Nabi, ini hanya perkataan sahabat, berarti ini nggak bisa dipakai dalil. Akhirnya muncul dua pendapat. Jadi dua pendapat itu wajar ketika hadisnya yang dipakai dalil adalah diperselisihkan. Mirip kunut subuh ya. Kunut subuh kenapa diperselisihkan padahal ada hadisnya? Karena diperselisihkan apakah hadisnya sahih ataukah dhaif. Yang mengatakan sahih mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i, sehingga menganggap kunut subuh sunnah. Yang mengatakan dhaif mazhab Hanafi sama mazhab Hambali, maka mengatakan bahwa kunut subuh bid'ah. Nah, sehingga perselisihan pendapatnya sebabnya adalah karena perselisihan derajat hadisnya, dan seperti ini sangat banyak di dalam masalah-masalah fikih. Berikutnya bab ma jaa fi bab tentang syira'il qiladati, membeli kalung, wa fiha dhahabun, di dalam kalung tadi ada emasnya, wa kharzun, dan juga ada manikan-manikannya. Jadi satu kalung isinya campur antara emas dengan non emas, batu yang lain. Nah, maka seperti ini bagaimana hukumnya? 1255. Dari Fadalah bin Ubaid, dia mengatakan saya membeli pada hari Khaybar, yaitu pada tahun 7 Hijriah, satu kalung dengan harga 12 dinar. Mahalnya Pak, satu dinar dulu kan 4 juta, sekarang mungkin sekitar 7 katanya, 7 jutaan. Nah, 7 kali 12 banyak. Di dalam kalung tadi ada emasnya, ada manikannya. Lalu saya memisah. Jadi setelah dibayar, ya kan, kemudian dipisah antara emas dengan yang non emas. Ternyata saya dapati dalam kalung tadi lebih banyak daripada 12 dinar. Jadi uangnya 12 dinar, dapat kalung emas yang lebih banyak daripada 12 dinar. Lalu saya sebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan la tuba, tidak boleh emas dijual dengan emas hatta tufsal, sampai dia itu dipisahkan antara emasnya dengan manikannya. Jadi ringkasnya, kalau kita membeli emas dengan uang emas, itu timbangannya harus sama. Emas yang kita beli misalnya 1 gram, maka uang dinarnya harus 1 gram. Nah ini ada kalung emas plus manikan. Ketika ditimbang misalnya 1,5 gram, tapi kita nggak tahu emasnya berapa. Yang jelas ketika kita membeli, kita disuruh bayar 1 gram emas, 1 gram emas dinar kita bayar. Setelah dibayar 1 gram emas dinar, kemudian kalungnya dipisahkan antara emas dengan manikan, ternyata emasnya lebih banyak daripada 1 gram. Ini berarti nggak setimbang, ini riba. Namanya riba apa seperti ini? Namanya riba ain. Karena riba ada dua, ada riba dain, ada riba ain. Riba dain itu riba utang, 1 juta utang bayarnya 1.100.000, ini riba dain. Riba ain itu tadi ya, emas dengan emas tidak setimbang, ini riba ain. Perak dengan perak tidak setimbang, ini riba ain. Beras ditukar dengan beras tidak setimbang, ini riba ain. Saya bawa beras rojo lele 1 kilo, saya tukar dengan beras biasa dapat 2 kilo, riba ain, nggak boleh. Maka caranya supaya nggak riba gimana? Ini beras rojo lele saya jual dengan uang rupiah, dapat berapa nih? Dapat 20.000 misalkan. Nah, setelah dapat 20.000, kemudian saya beli beras biasa harga 10.000 atau harga 20.000 tapi dapat 2 kilo. Nah, nggak ada masalah seperti itu. Kalau langsung emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, tukar menukar, maka ini harus sama timbangnya. Nah untuk Indonesia kan kita jual belinya tidak pakai dinar dirham gitu, tapi kita pakai rupiah. Sehingga karena kita pakai rupiah, kalau kita membeli kalung yang campuran antara emas dengan manikan, ini tidak harus dipisahkan. Maka sabda Nabi di sini, tidak boleh kalung emas campur manikan tadi dijual sampai dipisahkan, itu gara-gara membelinya dengan uang emas. Tapi kalau membelinya dengan uang rupiah, maka tidak harus dipisahkan. Sehingga hadis ini untuk orang Indonesia tidak berlaku. Boleh kita membeli kalung emas yang campur manikan tanpa dipisahkan, karena uang kita bukan uang emas.
Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan perselisihan pendapat para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak masalah emas pedang dijual dalam keadaan dia itu muhalla, dikasih hiasan emas, atau setut dia itu dikasih lapisan perak atau semisal itu, kemudian dijual dibeli dengan harga dirham, hatta yumayyaz wa yufassal, tidak boleh kecuali harus dipisahkan dulu. Jadi emas pedang ada emasnya, kita beli dengan uang dinar ini emas, maka pedangnya dan emasnya harus dipisah supaya nanti timbangannya sama antara emas dengan emas tadi. Ini pendapat pertama sesuai hadis tadi ya, pendapatnya Imam Syafi'i dan lain-lain. Pendapat yang lain mengatakan rakhasa, boleh, nggak harus dipisah-pisah begitu. Tetapi ini tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dan selalu kalau ada pendapat yang tidak sesuai hadis, kita pasti memilih pendapat yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Berikutnya bab ma jaa fi bab tentang ishtiratil wala, minta syarat wala wa zajri an dzalika, dan larangan dari hal itu. Wala itu apa? Wala itu hubungan antara orang yang memerdekakan budak dengan si budak. Kalau saya membeli budak 100 juta misalnya, kemudian saya katakan kamu saya merdekakan, maka dikatakan bahwa budak ini walaknya milik saya. Apa konsekuensi dari walak dia milik saya? Konsekuensinya dua. Yang pertama, dia dinisbatkan kepada saya. Misalnya budak tadi namanya Ahmad, maka berarti dia namanya menjadi Ahmad Az-Zaidani. Kenapa? Ahmad dimerdekakan oleh Abu Zaidan. Tidak boleh walak ini saya jual. Siapa yang pengen memiliki walaknya budak ini, saya jual 10 juta, nggak boleh. Kemudian dia bayar kepada saya 10 juta, akhirnya budaknya dari Ahmad Zaidani dipindah namanya menjadi Ahmad Fulani yang sudah membeli walak tadi, nggak boleh. Sama dengan hubungan nasab, nggak bisa diperjualbelikan. Kita orang-orang Jawa pengen dikasih gelar Habib, padahal pesek irungi, membeli nasab Habib, nggak bisa. Kemudian konsekuensi yang kedua dari wala ini, kalau si budak ini tadi mati dan tidak punya ahli waris, maka yang mewarisi adalah orang yang memerdekakan. Makanya zaman dulu itu wala kadang-kadang diperjualbelikan, terutama kalau budaknya ini pintar kerja. Setelah dia merdeka, kemudian dia bisnis. Dia ahli bisnis, sementara dia tidak punya ahli waris. Ini sudah rebutan membeli wala dia. Oleh Nabi dilarang, nggak bisa. Maka di sini maksudnya tidak boleh mempersyaratkan wala. Artinya kalau saya menjual budak, tidak boleh saya mempersyaratkan ini budak saya jual kepada kamu, tapi walaknya tetap milik saya. Oh, nggak bisa. Siapa yang memerdekakan budak itu, dialah yang memiliki walaknya. Ini adalah pembicaraan tentang budak. Tapi sekarang nggak ada budak, tapi tetap harus kita pelajari karena perbudakan itu di dalam Islam belum dihapus. Artinya kalau ada lagi perbudakan nggak ada masalah. Kita perang melawan Israel, mereka kalah, kemudian kita jadikan budak, nggak ada masalah. Hadis berikutnya 1256 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia ingin untuk membeli Barirah. Barirah ini nama seorang budak perempuan. Lalu mereka memberikan persyaratan walaknya tetap menjadi milik mereka. Jadi majikannya Barirah mengatakan, nih Barirah kamu beli, kamu merdekakan silahkan, tapi walaknya tetap milik kamu. Rasulullah marah. Rasulullah kalau marah itu mukanya merah. Kemudian beliau naik mimbar, kemudian ceramah. Salah satu ceramahnya Nabi adalah apa? Faqala Nabi SAW, Nabi mengatakan, ishtariha, belilah budak itu wahai Aisyah. Fa innamal wala, tiada lain wala itu liman a'tal thaman, bagi orang yang memberikan harga alias yang membayar tadi. Atau Nabi mengatakan liman waliyan nikmah, bagi orang yang memberikan jasa, yaitu memerdekakan budak tadi. Ini nggak begitu penting, kita lanjutkan saja karena tidak ada budak di masa sekarang.
Berikutnya 1257 dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Hakim bin Hizam untuk membeli bagi beliau seekor korban Idul Adha dengan uang 1 dinar. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita mewakilkan di dalam jual beli. Termasuk yang tidak pernah melakukan jual beli secara langsung adalah Imam Bukhari. Beliau kalau mau jual beli selalu mewakilkan kepada orang lain. Saya butuh mobil, tolong belikan, ini duitnya. Ini selalu mewakilkan. Itu saking waroknya beliau rahimahullah ta'ala. Nah, di sini Rasulullah mewakilkan kepada Hakim bin Hizam. Kenapa diwakilkan kepada Hakim bin Hizam? Karena Hakim bin Hizam ini pebisnis handal, sehingga Rasulullah berharap mungkin bahwa dia bisa membantu dengan baik dalam membelikan korban ini. Fashtara, lalu dia membeli udhiyatan, seekor korban Idul Adha. Fa'urbiha fiha dinaron, lalu dia untung padanya 1 dinar. Fashtara makanaha ukhra, lalu dia membeli dengan dinar tadi binatang yang lain. Faja'a bil udhiyati wad dinar, akhirnya dia pun datang dengan membawa seekor korban Idul Adha plus 1 dinar. Jadi gini, dia dikasih oleh Nabi uang 1 dinar, tolong carikan seekor hewan korban Idul Adha, kambing. 1 dinar itu biasanya dapat 1 kambing, Pak. Ini dia 1 dinar dapat 2 kambing. Karena dapat 2 kambing, akhirnya 1 kambingnya dijual lagi harga 1 dinar. Terus dia masih bisa membawa 1 kambing. Nah, sampai ke rumah Nabi dia lapor, ya Rasulullah, tadi engkau nitipkan saya 1 dinar untuk beli 1 ekor, tapi saya berhasil membawa pulang 1 ekor plus 1 dinar. Dari sini diambil pelajaran 2. Pertama, boleh ngambil untung 100%, gak ada masalah. Dia dikasih uang 1 dinar, mestinya dapat 1 kambing, tapi malah dapat 2 kambing. Kemudian yang 1 kambing dijual 1 dinar lagi. Nah, maka seolah-olah labanya 100%, nggak apa-apa. Bahkan laba 200%, 300%, nggak ada batas, Pak. Yang penting saling ridha dan tidak menipu. Kemudian menunjukkan bahwa kalau kita disuruh seseorang, berarti menjadi wakil, tidak boleh kita ngambil laba. Ini seandainya dia boleh ngambil laba, nah, 1 dinar dikantongi, Pak. Nabi kan cuma butuh 1 ekor. Nah, 1 ekor sudah saya kasihkan, kemudian uang 1 dinar saya kantongi. Haram, tidak boleh. Karena itu kalau kita misalnya kerja di pabrik, kemudian kita ditugasi oleh bosnya untuk ngambil barang, nah, sampai di sana kita dikasih hadiah, misalkan, hadiahnya tidak halal untuk kita. Itu harus diberitahukan kepada bosnya. Pak Bos, ini tadi sampai sana dikasih tambahan. Kalau Pak Bosnya mengatakan wes PN, atau Pak Bosnya memberikan peraturan, semua yang saya tugasi kalau dikasih sesuatu menjadi milik dia, itu baru halal. Dan ini kalau kita terapkan, itu bos akan sangat percaya sama kita, karena kita terbukti tidak mau ngambil yang bukan milik kita. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, dhahi bisyati, silahkan kamu korbankan kambing tadi, wa tasaddaq bid-dinar, dan silahkan kamu sedekahkan dinar tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh kita berkorban dengan perwakilan. Rasulullah di sini menyuruh dia untuk mengorbankan, tidak beliau korbankan sendiri, tapi dikorbankan oleh hakim. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah kita niatkan untuk Allah, paling bagus kita lepas. Rasulullah tadi titip uang 1 dinar, niatannya untuk Allah, yaitu korban. Ternyata bisa untung 1 dinar lagi. Nah, untungnya tadi oleh Nabi dilepas lagi. Kenapa? Karena sejak awal sudah diniatkan untuk Allah. Maka sesuatu yang sejak awal sudah diniatkan untuk Allah, paling bagus dilanjutkan. Seandainya tidak disedekahkan gimana? Ya boleh, gak ada masalah, karena memang tidak wajib sedekah itu. Tapi karena sudah diniatkan oleh Nabi, Nabi itu sukanya melanjutkan apa yang sudah beliau niatkan.
Dan tampaknya dari sinilah Imam Ahmad bin Hanbal pernah pada suatu hari jauh-jauh dari Irak menuju ke Yaman untuk ketemu dengan kiai ahli hadis di Yaman. Tapi sebelum ke Yaman dia haji dulu ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah dia ketemu dengan kiai Yaman yang dia kehendaki. Makanya temannya Imam Ahmad mengatakan, wah ini kita bisa untung nih, ya. Nggak usah jauh-jauh ke Yaman, cukup kita ngaji sama beliau di Mekah, toh sudah ketemu orangnya di Mekah. Kata Imam Ahmad, tidak akan saya ubah niat saya. Niatnya kita dari rumah kan menuju ke Yaman untuk ngaji. Nah sekarang kita niatannya ini untuk haji ya haji. Sehingga akhirnya beliau kemudian menyelesaikan hajinya, tidak ngaji sama kiai tadi, padahal ketemu di Mekah. Selesai haji, kemudian melanjutkan perjalanan ke Yaman. Padahal zaman dulu perjalanan jauh, pakai onta, ya kan? Tapi beliau tidak mau mengubah niat. Niatnya sudah bagus, nggak usah diubah. Ini niatnya sudah untuk sedekah, maka jangan diubah-ubah. Ini sesuatu yang sangat bagus di dalam kita beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 1258 dari Urwah Al-Bariki, dia mengatakan, telah memberikan kepada saya Rasulullah SAW 1 dinar supaya saya membeli untuknya 1 kambing. Lalu saya membeli untuk beliau 2 kambing. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita menjadi wakil, maka boleh kita tidak sesuai pesanan apabila menguntungkan orang yang mewakilkan kepada kita. Nabi mengatakan kepada Urwah, ini ada uang 1 dinar, belikan 1 kambing. Ternyata malah beli 2 kambing. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Kalau merugikan baru nggak boleh. Misalnya dia mengatakan, ini ada uang 1 dinar, carikan 2 kambing. Malah kita beli hanya 1, nggak boleh. Ini merugikan. Tapi kalau menguntungkan, boleh. Kalau nekat merugikan gimana? Nanggung, Pak. Saya titip, panjenengan mau ke pasar kan? Ya, tolong belikan ayam. Kita titip duit untuk beli ayam. Cari ayam nggak nemu. Penjual ayam tutup. Akhirnya kita belikan pohong, Pak. Nah, sampai di rumah yang titip kaget, loh ayam kok titip pohong dia nggak terima pohong, kita harus nanggung karena merugikan. Kalau tidak merugikan nggak apa-apa. Lalu saya pun menjual salah satunya dengan harga 1 dinar. Nah, berarti mirip Hakim bin Hizam tadi, ya. 1 dinar bisa dapat 2 kambing. Akhirnya saya datang membawa kambing plus dinar tadi kepada Nabi SAW. Lalu dia menyebutkan, untuk kamu fi safqati yaminika, pada bisnis kamu. Safqah itu jabat tangan, yaminika tangan kanan. Karena zaman dulu kalau bisnis itu kalau sudah sah jual beli, nah itu ditandai dengan jabat tangan. Sah ya sah, nah, tamplean tangan atau salaman, berarti sudah tanda jual belinya sah. Dan dari sini diambil pelajaran bahwa kalau ada orang mendapatkan kebaikan dari orang lain, hendaklah mendoakan. Doanya tidak harus jazakumullahu khairan. Di sini Rasulullah maka doanya tidak harus jazakumullahu khairan. Nah, berkat doa Nabi ini adalah dia itu kalau keluar setelah itu menuju ke tempat sampah Kufah, maka dia bisa mendapatkan untung yang sangat besar, sehingga dia itu termasuk orang yang paling banyak dari penduduk Kufah akan hartanya. Nah, bisnis sampah itu ternyata sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Siapa yang pengen duit silahkan datang ke Kona. Kalau mau mengamalkan hadis ini, ya, Sunan Tirmidzi 1258. Apa yang bisa diambil? Botol bisa diambil, plastik-plastik, kertas-kertas, nah itu bisa diambil untuk diperjualbelikan. Saya ada tetangga mengumpulkan botol, Pak, botol air minum. Terus dia cerita bahwa botol air minum ini kalau masih utuh, tidak cacat, itu harganya bisa tinggi.
Tapi kalau sudah cacat, sudah ditekuk-tekuk, nah itu nanti dijual dalam bentuk kiloan. Terus saya tanya, satu botol berapa Pak? Satu botol yang masih utuh itu 300 rupiah. Berarti 10 botol 3.000 rupiah. 100 botol 30.000 rupiah. Lumayan. Terus saya tanya lagi, yang beli biasanya dari mana Pak? Dari tempat yang suka buat ciu sana Pak. Wah ini jadi masalah. Berarti kita jual kepada orang yang apa? Menggunakan botol tadi untuk ciu. Tapi karena tidak tahu masih boleh Pak. Yang penting kita tidak tahu saja. Karena itu kalau ada orang cari botol yang masih bagus, nggak usah tanya, gue apa Pak? Karena kalau dia bilang gue ciu, nah, kita jadi berdosa bantu dia jualan ciu. Karena botol yang masih bagus tidak harus untuk ciu, ya kan? Bisa juga untuk sabun cuci piring, bisa juga untuk ya macam-macam. Nah, maka itu bisa menjadi uang apabila kita menjual sampah yang masih bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan perselisihan pendapat para ulama bahwasanya sebagian ulama sesuai hadis ini maka membolehkan hal tersebut. Tapi sebagian ulama lagi tidak memakai hadis ini. Di antaranya adalah Imam Syafi'i, beliau tidak memakai hadis ini. Nah, kenapa Imam Syafi'i tidak memakai hadis ini? Ya pasti ada sebabnya Pak. Apakah sebabnya karena hadisnya tidak sahih menurut beliau? Apakah sebabnya karena pemahamannya tidak seperti itu? Ya macam-macam. Karena apa? Para ulama itu ketika mengetahui hadis tidak selalu memakainya dengan sebab berbagai macam sebab. Di antaranya misalnya karena menganggap hadis itu sudah tidak berlaku lagi misalnya. Dulu di awal-awal Islam Nabi mengatakan siapa yang mengajarkan ilmu agama, ngajari ngaji orang kemudian bisa, kemudian dia dikasih panah ya, nah, kemudian dia ngalungkan panah itu dibawa pulang. Kata Nabi, silahkan nanti siap-siap mendapatkan kalung panah dari api neraka, kata Nabi. Nah hadis itu dijawab oleh Imam Suyuti, ini hadis sudah mansukh. Itu di awal-awal Islam ketika masih tidak banyak orang yang bisa ngaji, tapi sudah banyak yang masuk Islam, sudah banyak yang bisa ngaji. Akhirnya oleh Nabi dihapus aturan itu. Beliau membuat aturan baru, ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak untuk kita ngambil upah adalah kitabullah. Itu mengajarkan Quran berhak untuk ngambil upah. Mijeti orang kan boleh ngambil upah Pak, karena mijeti itu memberikan manfaat. Lah ini ngajarkan Quran ini manfaat juga. Kalau mijeti itu hanya manfaat dunia, kalau Quran ini manfaatnya agama sampai akhirat. Nah, sehingga kalau manfaat dunia saja boleh ngambil laba, kenapa manfaat agama tidak boleh ngambil laba? Nah, maka guru agama dibayar, nggak ada masalah. Ngajar di SD sini, ngajar qiraatul Quran 1 jam 50.000 misalnya, halal, nggak ada masalah menurut mayoritas ulama kita rahimahullah ta'ala, meskipun ada juga yang melarang hal tersebut. Berikutnya, bab ma jaa fi, bab tentang al-mukatab, budak mukatab, idza kana indahu, jika dia itu memiliki ma yuaddi, sesuatu yang dia lunasi utangnya. Ini lagi-lagi bicara budak ya. Budak mukatab itu budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara dia bayar harganya kepada majikannya. Dia tanya kepada majikannya, Pak, saya ini harganya berapa kalau dijual? Oh, hargamu itu 100 juta. Nah, dia kumpulkan uang 100 juta, dia bayarkan kepada majikannya 100 juta lunas. Dan itu biasanya secara berkala. Misalnya setiap tahun 1 juta, sehingga akhirnya 10 juta. Sehingga akhirnya 10 tahun dia merdeka. Nah, ini pembahasannya adalah kalau ada budak seperti itu dan dia memiliki duit untuk bisa melunasi utangnya tersebut, gimana hukumnya ini? 1259. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asabal mukatab, apabila budak mukatab itu mendapati haddan, suatu hukum had, au mirathan, atau suatu warisan, warisa, dia itu mewarisi bihisabi, dengan hitungan ma'ataqa minhu, apa yang sudah merdeka dari dirinya." Contohnya gini, ini budak harga 100 juta, ya kan? Dan dia
sudah membayar 50 juta, berarti sudah membayar separuh harga, tinggal 50 juta. Maka budak seperti ini dihukumi separuhnya merdeka, separuhnya budak. Sehingga kalau dia melakukan zina misalnya, zinanya orang yang merdeka dicambuk 100 kali, zinanya budak dicambuk 50 kali. Lah ini separuh tubuhnya merdeka, separuhnya budak, berarti diambil separuh-separuh, tidak 100 juga tidak 50, berarti berapa? 75 kali cambuk, maksudnya begitu. Warisan juga sama, warisan budak itu nggak dapat warisan, orang merdeka itu dapat warisan. Lah ini separuhnya merdeka, separuhnya budak, berarti dia ngambil separuh warisan. Seandainya kamu merdeka, warisan kamu itu 10 juta, tapi karena kamu budak maka hanya ngambil 5 juta. Ini pendapat yang pertama, Pak. Ada lagi pendapat yang kedua. Kemudian di sini Nabi SAW bersabda, yu'addil mukatab, budak-budak mukatab itu membayar bihissati ma adda, sesuai dengan bagian yang sudah dia bayarkan, diyatal hurri, diyatnya orang merdeka, wa ma baqiya, kemudian apa yang tersisa, diyata abdin, diyatnya budak. Ini dalam kasus yang lain. Misalnya seseorang itu dia seorang itu misalnya dipotong jarinya satu jari ini. Kalau kita memotong jari seseorang, dolim kan, ini kan kriminal lagi, kita harus mengganti satu jari ini 10 ekor unta. Itu kalau untuk orang merdeka, Pak. Kalau untuk budak nilainya separuhnya, berarti berapa? 5 ekor unta. Nah ini ada budak yang separuhnya merdeka, separuhnya masih budak, karena dia bayarnya belum lunas tadi. Nah kemudian ketika dilepas jarinya satu ini, dipotong oleh seseorang, nah, gantinya berapa itu? Tidak 10, tidak 5, tapi tengah-tengah antara kedua. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan perselisihan pendapat para ulama. Pendapat pertama mengamalkan hadis ini, sementara itu pendapat mayoritas ulama tidak memakai hadis ini. Mereka mengatakan al-mukatabu abdun, namanya budak mukatab itu masih dianggap budak selama belum lunas, meskipun tinggal 1 dirham tokil. Harganya berapa kamu ini? 100 juta. Kamu sudah lunasi berapa? Saya sudah bayar 99 juta, berarti tersisa 1 juta. Meskipun kurang 1 juta, kalau belum lunas kamu masih budak. Karena masih budak berarti hukumnya disamakan dengan budak-budak yang lain. Maka tidak diambil separuh-separuh tadi, ya. Jadi jarinya tidak dinilai sebagai tengah-tengah, tapi tetap sebagai budak, yaitu 5 onta. Begitu maksudnya. Nah, kenapa mayoritas ulama tidak memakai hadis ini? Ya pasti ada sebabnya. Hanya saja di sini tidak disebutkan oleh Imam Tirmidzi apa sebabnya. Mungkin karena di sini, ya, ini ada aliyin qaulahu. Ini hanya perkataan Sayyidina Ali, bukan sabda Nabi SAW. Nah, jadi lagi-lagi ada 2 macam riwayat. Ada yang meriwayatkan ini sebagai sabda Nabi, berarti bisa dijadikan dalil. Ada yang meriwayatkan ini sebagai perkataan Ali, berarti hanya pendapat, bukan sabda Nabi, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka muncul perselisihan pendapat. Berikutnya 1260 dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW berkhutbah mengatakan, man barang siapa yang katabah, melakukan mukatabah abdah kepada budaknya, ala mi'ati uqiyah, dengan harga 100 uqiyah, fa'addahu, lalu dia sudah membayar kepadanya illa 10 awaq, kurang 10 uqiyah. Harganya 100 kurang 10, berarti sudah dibayar 90. Au 10 dirham, atau kurang 10 dirham saja. Tsumma ajaza, kemudian dia lemah, tidak mampu melanjutkan pembayaran, fahuwa raqiqun, maka dia kembali menjadi budak. Sudah sepakat membayar 100 juta, sudah dibayar 90 juta, sebenarnya kurang 10, Pak.
Tapi akhirnya dia sudah, wah udah nggak bisa Pak, nggak bisa melanjutkan saya. Ah ya sudah, kalau nggak bisa melanjutkan maka dia kembali menjadi budak lagi. Adapun duitnya tadi bisa dikembalikan kepada dia. Dan orang menjadi budak itu ada enaknya, ada tidak enaknya Pak. Tidak enaknya adalah dia tidak memiliki dirinya sendiri, sehingga dia mau kemana-mana itu harus izin kepada majikannya. Enaknya dia diopeni sama majikan, ini nggak perlu cari makan, udah dikasih makan sama majikan, yang penting kerja aja di rumah majikan tadi. Jadi seperti orang yang pegawai di satu pabrik misalnya, nggak usah mikir cari duit, nanti sudah ada gajian di akhir bulan, nggak perlu pusing cari duit, hanya saja dia harus bekerja di pabrik tadi. Maka ada enaknya, ada tidak enaknya. Kalau Abu Hurairah masalah seperti ini, dia mikirnya bukan masalah dunia, tapi mikirnya masalah akhirat, jauh mikirnya. Kata Abu Hurairah, seandainya bukan 3 perkara, saya pilih jadi budak saja daripada menjadi orang merdeka. 3 perkara ini apa? 1, jihad, karena budak tidak bisa ikut jihad, harus izin majikannya. 2, haji, karena tidak bisa haji kalau budak, harus izin majikannya. 3, birrul walidain, tidak bisa birrul walidain karena harus izin sama majikan. Nah, kata Abu Hurairah, kalau tidak ada 3 ini saya pilih jadi budak, karena pada budak pahalanya double, pahala ibadah kepada Allah, ini pahala sebagai Allah, pahala membantu majikan, ini pahala membantu orang. Tapi karena 3 perkara ini dia pilih untuk menjadi orang yang merdeka, sehingga bisa bebas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak para ulama yang asalnya budak, dia budak, kemudian dia itu terlihat ahli ibadah dan terlihat sangat pintar, otaknya cerdas. Majikannya akhirnya mikir, ini budak kalau saya merdekakan, maka dia akan bisa fokus ibadah dan bisa fokus mencari ilmu, akhirnya jadi ulama, akhirnya saya mendapat aliran pahala. Akhirnya dibilang sama budak tadi, kamu saya lihat suka ikut pengajian di masjid dan kamu kelihatannya cerdas, udah kamu saya merdekakan. Nah begitu dimerdekakan, fokus mempelajari ilmu agama, jadi ulama-ulama besar. Itu tidak hanya 1 orang, beberapa orang. Saya sebutkan misalnya Al-Imam Nafi, asalnya budak, kemudian dimerdekakan, jadi ulama besar. Al-Imam Atha, asalnya budak, kemudian dimerdekakan oleh majikannya seorang perempuan. Ini perempuan cerdas, dia mikir kalau saya merdekakan, dia jadi ulama, pahala mengalir kepada saya. Karena fokusnya dia dalam belajar, itu sebab dia menjadi orang yang merdeka. Akhirnya dia jadi ulama besar, saking dahsyatnya ilmunya, sampai pada waktu ibadah haji, itu khalifah mengatakan, di musim haji tidak boleh berfatwa kecuali 1 orang. Siapa? Apa?